Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Ya Rahmana ya Rahima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dibacakan sebagian dari wirid dari Al-Quranul Karim. Kemudian untuk besok saya harapkan juga penyelenggara akad pagi langsung dilanjutkan, dituntun untuk wirid pagi dan sore. Insya Allah ada beberapa wirid akan saya tulis untuk menjadi kebiasaan kita baik akad pagi maupun pada saat kita berada di rumah kita masing-masing. Karena seseorang nanti yang sudah terbiasa wirid pagi dan sore akan sangat berbeda dengan siapapun yang tidak berwirid. Karena ini adalah kekuatan membangun jiwa. Wirid itu membangkitkan semangat, membangun jiwa, mematangkan tekad, kemudian membangun optimisme, dan masih banyak lagi. Yang ini dalam istilah kekuatan dalam ilmu sosiologi yang ada oleh Cina, Zhuge Liang ada mengatakan demikian, adalah masuk dalam kekuatan pertama dari 10 kekuatan manusia, yaitu kekuatan keheningan, di mana seseorang itu pada sebuah bangsa atau manusia, dia itu lebih banyak mengheningkan dirinya, kemudian melakukan evaluasi diri, melakukan sebuah perenungan diri, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Kekuatan keheningan ini sebenarnya sudah dituntunkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu, di mana kekuatan keheningan seorang muslim adalah dengan melakukan sholat, zikir, tadabbur, tafakkur. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kepada kita untuk banyak hening, banyak diam, banyak merenung, mengevaluasi diri. Termasuk kita wirid dan zikir itu adalah kekuatan keheningan, di mana di situ akan berpengaruh kepada kecepatan jasad, kecepatan berpikir, kecepatan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Yang penting di situ dengan hudurul qalbi, yaitu pada saat kita wirid dan zikir mengingat Allah, dan betul-betul pikiran kita ini kita pusatkan dan hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Inilah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka pengajian Ahad pagi ini, wirid adalah merupakan sebuah keharusan, ibarat seseorang yang makan bagi tubuh kita, dan itu sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu tentang tazkiyatun nufus, sholawat Rasulullah, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, dan sebagainya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Berikutnya, sebelum saya memulai melanjutkan tentang bab zuhud, ada banyak isu-isu yang harus kita cermati pada
kesempatan terakhir ini. Yang pertama adalah isu pengungsi yang ada di Suriah yang sudah mulai dibuka oleh Eropa. Eropa sudah membuka pengungsi dan berduyun-duyun majalah, koran, berita memberikan apresiasi atas keterbukaan Barat telah menerima pengungsi yang ada dari dunia Islam, khususnya dari Suriah. Akan tapi yang paling penting di situ ada beberapa hal yang akhirnya memberikan kesan mana dunia Islam, yang akhirnya juga ada sebagian dari pers yang mungkin kurang objektif, seakan-akan Barat adalah pahlawan, sedangkan dunia Islam tidak menerima. Kita semuanya harus selalu objektif dalam segala hal. Objektif Barat menerima pengungsi kaum muslimin, kita ucapkan terima kasih. Terutama di Jerman yang sekarang populasi penduduknya sudah mulai semakin berkurang. Kalau nggak nambah penduduk akan terjadi krisis, karena tidak ada produksi yang bisa mencapai target. Maka mau nggak mau yang pertama kali adalah Jerman menerima, bahkan disambut di bandara, kemudian beri hadiah dan lain sebagainya. Kemudian sebagian negara-negara Eropa yang lain juga pertimbangan secara ekonomi, secara politik memang memerlukan pendatang. Di antara beberapa negara Eropa juga tidak menerima pengungsi itu. Bahkan ada kasus bagaimana seorang wartawati yang harus dipecat karena berbuat yang tidak baik atau menyakiti pengungsi dengan membegal kakinya, yang saat itu ada seorang ayah menggendong anak sampai ayah itu terjatuh. Ya, dia lagi lari kemudian kakinya diselonjorkan sampai akhirnya dia jatuh. Itu menjadi isu besar tentang hak asasi manusia. Kita ucapkan terima kasih. Akan tetapi kemudian mulai memojokkan dunia Islam seakan-akan nggak bisa berbuat apa-apa. Tunggu dulu. Eropa memang Anda membantu dunia Islam. Akan tapi kenapa tidak dari dulu? Peperangan di Suriah sudah berkecamuk cukup panjang. Sudah beberapa tahun yang lalu, kenapa baru sekarang membuka? Itu yang pertama. Terima kasih walaupun terlambat. Itu yang paling objektif. Terima kasih walaupun terlambat. Ada dunia Islam yang tidak terlambat, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 11.000, tapi lebih dari 2 juta lebih dengan pelayanan yang layak, dengan perumahan yang layak. Siapa mereka? Turki dan Saudi Arabia. Turki dan Saudi Arabia ini menerima sejak awal peperangan dengan memberikan pengungsi bukan 1.000, bukan 5.000, bukan 11.000, tapi 2 juta. Dan ini tidak muncul dalam sejarah, sehingga seakan-akan umat Islam nggak bisa berbuat apa. Memang banyak kelemahan dari kaum muslimin, akan tetapi bacalah dengan seksama. Sebagaimana juga mungkin isu terorisme. Naam, dunia Islam menentang terorisme. Tapi kalau kita lihat secara objektif, peperangan yang akhirnya membuat korban lebih dari jutaan orang, bukan ribuan. Terorisme yang ada di Indonesia yang meninggal paling 1, 10, 20, nggak sampai 500, nggak sampai 1000. Tapi heboh. Naam, itu adalah sebuah jarimah, sebuah kriminalitas. Mungkin orang mengatakan demikian. Akan tetapi kalau kita lihat perang dunia pertama, siapa yang membuat perang dunia berapa juta yang meninggal? Bukan orang Islam. Perang dunia yang kedua, banyak yang meninggal dunia, juga bukan orang Islam, iya kan? Di Indonesia aja berapa juta yang mati, itu bukan orang Islam. Peperangan di tempat yang lain yang jumlahnya sampai ratusan ribu juga bukan kaum muslimin. Inilah istilahnya wong Jawa biyen niku jokwat megawat. Jangan terlalu over lah. Kita semua ini harus memahami apapun objektif, dan ini kaum muslimin banyak termakan. Ini yang pertama. Nah, kemudian prediksinya bagaimana?
Bapak dan Ibu sekalian, hijrahnya para pengungsi yang ada dari dunia Islam menuju ke Eropa ini akan semakin menambah, insya Allah ke depan ini adalah perjuangan dan perkembangan Islam di Eropa. Akan menambah pada perjuangan Islam di Eropa. Di Eropa sekarang sudah ada 50 juta kaum muslimin, ditambah dengan ribuan kaum muslimin yang kembali ke Eropa akan menjadikan sebuah harapan insya Allah ke depan ini dakwah kaum muslimin kemudian Islam akan makin berkembang dan mulai diterima di Eropa. Kita ucapkan terima kasih Amerika yang dengan super powernya banyak menganiaya kaum muslimin, akan tapi mulailah di negeri mereka sendiri, di negeri Amerika sekarang sudah mulai Islam tidak bisa terbantahkan. Islam tidak bisa terbantahkan sehingga sholat Idul Adha di Amerika sudah mulai diliburkan. Ada libur pada waktu sholat Idul Adha, sudah mulai perjuangan dakwah dari kaum muslimin yang di Amerika sudah mendapatkan eksistensi. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua adalah tragedi, tragedi Mina. Tragedi Mina yang diawali oleh tragedi yang ada di Mekah, keren yang jatuh, dan itu adalah betul-betul merupakan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan banyak di antara jamaah haji yang syahid. Akan tapi itu karena cuaca dan sulit untuk ditebak. Akan tapi bagaimana pemerintah Saudi memberikan diet, yaitu semacam tunjangan kepada siapapun yang meninggal karena kren tersebut. Satu orang ini 1 juta rial atau sebanding dengan 3,8 miliar. Jadi di antara kaum muslimin yang meninggal saat itu langsung mendapat tanggungan 3,8 miliar. Plus besoknya tahun depan kedua keluarganya, 2 orang dari keluarganya bisa naik haji gratis, langsung ketemu sama raja. Kurang baik apa rajanya kayak begitu? Sampai ada sebagian orang, mendingan ayo kita mana yang deket-deket keren, kali-kali kerennya jatuh lumayan gitu. Pertama bisa syahid gitu ya. Yang kedua anak-anak kita udah dapat tunjangan 3,8. Tapi yang lebih dahsyat lagi sekarang ini adalah lebih dari 700 jamaah haji yang meninggal dunia berada di Mina. Lagi-lagi kita harus tahu dan kita juga harus objektif bagaimana penanganan yang ada di Saudi sudah luar biasa. Pertama, bahwa berdesak-desakannya jamaah yang ada di Mina itu bukan di dekat Jamarot, tapi jauh dari Jamarot, jauh dari tempat ngelempar. Dan juga bukan di jalan umum, bukan jalan utama yang itu orangnya banyak. Itu justru di dekat perkemahan-perkemahan, tenda-tenda jamaah. Yang paling banyak adalah jamaah dari Iran dan kemudian jamaah dari Asia Tengah kalau nggak salah ya, Maroko gitu, daerah Maroko dan sebagainya. Kematian sampai 700. Itu memang ada pelanggaran rambu-rambu nih. Bapak Ibu kalau haji kadang-kadang rombongannya ngeyel, ayo berangkat sekarang padahal bukan jadwalnya. Itu bahaya. Karena PAW dewe golek afdolnya. Itu sering teman-teman itu nyari afdolnya. Paling banyak sering korban dari dulu ya hari pertama itu, Pak. Kayak memang afdolnya. Afdolnya ngelempar jumroh itu pada hari pertama. Hari-hari berikutnya utamanya adalah melempar ba'da duhur. Jangan ngelempar ba'da duhur. Wah, itu rame sekali. Rame, Pak, orang gundul-gundul, gede-gede, kayak perang itu. Jempale ono sing mencelat itu. Wah, luar biasa. Mencari hari afdol itu kejahiliaan atau mungkin ketidaktahuan kita. Mencari afdol itu kan sunnah saja, tapi kalau berbahaya jangan. Ngeri, Pak. Memang itu kalau sudah menjelang ba'da duhur, menjelang duhur itu sudah disiapkan ambulan, sudah disiapkan itu sudah memantau itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, berubah mencolot bledak lagi bledak. Saya lihat sendiri jamaah Indonesia itu bapak-bapak itu usia 72 tahun, ngerangsek nekat, Pak, mencelat, Pak, tahu mencelat. Kelempar, buang, saya juga nggak tahu gimana kok bisa kelempar. Maka memang
Mungkin kita mek desek-desekan yo, mosok iso mati ya ngoten nggih. Mosok iso syahid desek-desekan lho lek udah padet. Jenengan jalan itu begitu kedesek, tahu-tahu kaki iso mumbul mak itu. Saking padetnya seperti orang begini ya. Lek didesek kan. Nah, ngoten ta, Pak. Ini kalau dorongan lama-lama manusia juga sama. Begitu ini ada arus, ini ada arus, tempuk langsung mendur gitu, Pak. Jadi kaki kita itu nggak kerasa moro-moro mumbul. Tahu-tahu kaki kita terbang, keangkat dari sana, keangkat, ya udah gitu. Caranya gondelan nyari orang yang paling gede gitu aja. Harus gondelan nyari orang yang paling gede, jangan ngotot. Kalau ngotot orang itu malah ya mudah-mudahan semua bisa haji ya. Jangan ngotot, kalau ngotot itu nanti akan kelelahan. Ngatut aja. Ngatut yang penting tidak jatuh di bawah. Tapi yang paling enak ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah udah gitu. Taat ya, taat kepada aturan-aturan. Nah, ini sering sekali yang model kecelakaan demikian ini karena tidak taat kemudian terjadi dua arus. Oh, bahaya sekali. Sangat lelah ya, sangat lelah. Terutama bagi yang sepuh-sepuh itu ya akan dehidrasi, kemudian lemas, kemudian jantung itu sangat berpotensi terhadap bahaya itu. Ya ini baiklah kalau demikian pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh jamaah haji sendiri tentu kita juga yang objektif lah, tidak serta-merta kemudian mengkritik tuan rumah. Inilah kaum muslimin, jangan mudah untuk mengkritik tuan rumah sebelum betul-betul dianalisa apa penyebabnya. Itu semuanya sudah saya sebarkan melalui WA, Telegram. Nanti mau daftar lagi nanti bisa daftar. Biasanya berita-berita update saya selalu kirim. Kalau di sini waktunya sangat terbatas sehingga kita tidak bisa menjelaskan secara umum. Kan tapi demikian akhirullah Bapak dan Ibu sekalian, hindari potensi-potensi yang ngumpul banyak pada waktu haji, hindari waktu-waktu yang orang akhirnya berkumpul dalam jumlah banyak. Rata-rata adalah waktu-waktu yang afdol, kemudian kita ngeyel, padahal sudah dijadwal. Jamaah sekarang sudah dikurangi banyak. Wong dulu yang full itu 100% aja nggak ada apa-apa. Sekarang udah dikurangi. Di Saudi sendiri sudah dikurangi 50%, Bu. Di Indonesia dikurangi 30%. Di negara yang lain dikurangi dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ternyata ya karena namanya manusia, mbok wong loro wae gelut ya gelut gitu. Ini masalahnya orangnya ini susah diatur itu dunia kaum muslimin sekarang ini masih susah diatur Bapak Ibu. Baiklah, kita akan melanjutkan pada bab berikutnya adalah bab tentang zuhud. Kemarin sudah kita kupas bersama turi-turi putih ya, sudah hafal mudah-mudahan. Kita akan melanjutkan sekarang tentang bab zuhud ini. Kita akan baca beberapa hadis dan kemudian beberapa qaulus salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan an Sahal ibni Sa'ad, dari Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqala, maka dia bertanya, kemarin sudah kita bahas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amal, idza ana amiltuhu, kalau saya melakukannya maka Allah mencintai saya dan manusia juga mencintai saya, wa ahabbaniyan nas. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad, zuhudlah kamu fid dunia, terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad, dan zuhudlah kamu fima fi aidin nas, dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Jangan rakus, jangan tamak, ojo kepinginan. Yuhibbuka ya, maka manusia akan mencintai kamu. Jadi istilah kalau lihat di sini ini namanya zuhud, jawane sih lo gak kepinginan, ora gampang kepinginan, tidak mudah kepingin, itu namanya zuhud. Sementara di sini
Kalau lihat zuhudlah apa yang ada di tangan manusia, maka manusia mencintai Anda. Artinya Anda makin kepinginan dengan apa yang ada di tangan manusia, manusia akan semakin tidak cinta Anda. Makin ambisi, manusia akan makin membenci Anda. Maka orang yang mencintai jabatan dan makin ambisi ngerebut jabatan, pasti akan dibenci oleh manusia. Akan tapi barang siapa yang tidak suka jabatan tapi dia diserai, rakyat akan cinta. Kalau makin berambisi kita meraih jabatan, itu rakyatnya akan makin syadid, makin tegas, makin sengit untuk nagih. Begitu nagih kita nggak bisa dipenuhi, ya akhirnya semua kata-kata hewan akan keluar dari mulut manusia, sehingga kita dihina. Itulah. Kemudian kepinginan, makin orang itu sering kepingin, makin masalah. Tapi kalau butuh tidak mengapa. Kalau sudah mulai kepingin, makin masalah. Dan ujung dari masalah biasanya kepingin. Bapak senengannya wedang kopi, kepingin wedang kopi, biasanya disuguhi sama ibunya wedang kopi. Ini awalnya kepingin, pas capek-capek kemudian datang, endi wedang kopi nih kok gurung di gaweke, iso geger ngantek seminggu. Nah gara-gara apa? Wedang kopi, kepingin. Jadi kepingin itu masalah, tapi kalau kepinginnya sudah nggak ada, jadi nggak masalah. Ibu-ibu kepingin sepatu anyar, kepingin sepatu baru, sudah dijanjeni sama bapaknya minggu depan ya dek, iya. Ternyata minggu depannya bapak-bapak sibuk di kantor, kemudian nggak sempat ngajak ibunya ke mall. Waduh, mulai mencucu nih pak, saulan pak itu. Iki gara-gara apa? Sepatu. Apa? Kepingin, nggak zuhud ini loh masalahnya. Tapi kalau ibunya nggak apa-apa kok pak, aku rapati kepingin. Kapan-kapan ya tahun ngarep ya ora apa-apa, manggar-manggar umurnya sik dawa, nggak apa-apa bu. Udah, nggak kepingin. Maka ujungnya kepingin itu bisa geger, iso gelut, iso perang. Maka naudzubillah ada sebuah peristiwa seseorang yang dia itu hajinya hanya untuk mendapatkan jabatan, hajinya hanya untuk pencitraan, kemudian saat keluarganya dibawa ke sana gara-gara temponge pitik, iwak pitik niku lho, gara-gara temponge iwak pitik geger sing lanang mbek sing wedok sampai enggak wawuh, begitu sampai rumah sampai Indonesia pegatan. Gara-gara temponge pitik potong, gara-gara temponge titik potong, gara-gara paha ayam. Ujungnya dari apa? Kepingin, nggak tahu masalahnya apa, saya juga nggak tahu itu. Moro-moro pokoknya gara-gara apa nih? Temponge ayam iso geger. Wong kepingin. Ujung apapun karena kejahatan itu dari kepingin, Pak. Banyak musibah dari kepingin. Banyak kejahatan itu dari kepingin. Wong lek gak kepinginan damai hidup ini. Maka inti zuhud itu ojo gampang kepingin. Apa aja. Beli HP nah kepingin. Korupsi banyak kepingin, mergo saring kepingin. Kepingin mobil, kepingin omah, kepingin ini masalah. Mbah, Mbok De, Bu, Pak. Tapi orang yang zuhud adalah orang yang waspada apakah ini kepingin atau kebutuhan. Itu yang harus kita bahas. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ghafir ayat 38 39. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata'.
wa innal akhirata hiya darul qarar. Orang zuhud apabila dia memahami hakikat dunia. Apa dunia itu? Sebagaimana surat Ghafir sebutkan, orang-orang iman itu berkata, hai kaumku, ini wong pengajian, wong ngajak-ngajak ngaji, hai kaumku, hai masyarakat Karanganyar, masyarakat Indonesia, ikutilah aku, ayo podo melu bareng-bareng pada perubahan hidup yang lebih baik. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Iki lho dalan sing bener. Napa niku? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wong seneng yang sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi wong zuhud itu memahami hidup sementara. Cumeret tiba nyemplung gumlundung kembangi apa. Cumleret hidup sementara, tiba nyemplung gumlundung nang kuburan. Cepat sekali. Dalam ayat yang lain disebutkan kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, sebagaimana orang-orang petani yang kagum pada sebuah tanaman hijau berbunga tapi enggak summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian nguning selesai. Menungso sak ayu-ayune wong wedok, sak ganteng-gantenge wong lanang, itu pertama ya ijo-ijone. Ijo-ijone itu rambutnya ireng, Pak, ngoten kan. Begitu sudah mulai menguning, mulai wanen. Lek wis wone wangenan nggo gantenge sak apa, ayune sak apa, lek wis mulai wanen ya kaya brawute jagung niku wis padha wis ilang. Mulai kalau padi kan pertama nyerongot itu metenteng gagah ngoten nggih, mlakune teng teklak. Begitu sudah mulai tua ya mulai bungkuk, mulai mengguk, mengi, asma, watuk, udah. Kemudian mulailah punggungnya mulai ortoporosis, sudah mulai habis, enggak lama. Selesai itu mau apa? Harapan kita kalau orang udah makin tua mau ngapain? Coba kita renungkan Bapak Ibu, walaupun ini sering ceramah, hati-hati dunia sementara, heninglah kita, renungkan diri kita. Apalagi yang usia sudah 60 tahun. Kula niki lho baru masuk kepala 4 dari 38, 39 ke 40, ngerasa kok dilungkas kate mati gitu. Wah, wis cedhek ngoten lho, akhirat iku wis ketok cedhek banget. Orang itu kalau paham tentang zuhud ini kemudian hening merenung sejenak Bapak Ibu, diem mawon. Usia sudah berapa? Sudah 60. Wah, cedek 4 tahun, Bu. Usia apalagi sudah 68, itu sudah tinggal nunggu waktu. Deket. Minimal bayangin aku kok matine piye ya. Boleh mungkin anak SMA, anak SMP itu berpikir bagaimana hidup enak. Yang sudah di atas 40 tahun harus merencanakan bagaimana mati enak. Niku sing paling penting, kula ulangi maneh. Anak-anak kecil kita, cucu kita bolehlah mungkin hidup enak yang barokah, tidak maksiat, banyak ibadah, banyak memberi manfaat pada orang lain. Tapi yang usia 40, 50, 60 harus sudah mulai siap-siap mati sedo sing enak. Ojo sampai cumrorot tiba nyemplung iku kelihatan bahwa matinya tanpa perencanaan. Gumlundung apa maneh gak karuan glundung karepe dhewe. Itu kematian yang tidak direncanakan. Orang banyak pandai merencanakan hidup, membuat jangka pendek, jangka menengah per 5 tahun, melakukan kalkulasi bisnis, melakukan prediksi bisnis. 5 tahun ke datang akan sekian miliar, 10 tahun akan sekian miliar. Mati tidak pernah direncanakan. Maka kalau dulu para ulama-ulama itu kadang-kadang sudah mulai nyiapin kuburan, Pak. Wis dipetak, kuburannya sudah disiapkan. Saya lihat di beberapa di Solo tradisi beberapa jamaah pengajian, alhamdulillah udah bagus. Nah ini alhamdulillah di Karanganyar ada dulu Ibu Karni, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan beliau mewakafkan di Karanganyar.
Ada makam untuk makam priai piantun sholat, gitu ya. Bukan makam Islam, makam piantun sholat. Sudah diserahkan ke Iskarima, boleh untuk umum masyarakat Karanganyar, silakan bisa dipesan. Nanti nomornya saya cari di sini, boleh, ya. Terutama yang usia 60 tahun pun dipesan. Gitu ya. Itu boleh ke sana tapi syaratnya sudah pesan supaya sering tazkiyatun nufus. Dikasih nama nggih mboten napa-napa Syihabuddin gitu ya. Pun ditulis waduh iki calonku sok emben. Supaya apa? Kita siap-siap. Apapun kalau tidak direncanakan bahaya, Pak. Nggih toh? Lunga enggak rencana, oh bahaya. Mendidik anak tanpa perencanaan bahaya. Kalau perlu sudah ini sekeluarga, ini bapak ini ibu iki anake. Enggak perlu takut, memang itulah hidup kita. Jadi rencanakan untuk meninggal enak. Meninggal enak itu gimana ya? Saya bisa meninggal, bisa tersenyum, meninggal dalam keadaan tidak sakit, meninggal dalam keadaan tidak mengerepoti anak-anak, cucu. Berarti kan perencanaannya panjang. Harus disiapkan supaya meninggal dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, meninggal tidak dalam keadaan mendelik, meninggal dalam keadaan tidak melet. Itu kan perlu rencana, caranya gimana? Tanya-tanyalah minimal yang pernah meninggal. Oh, gak ada yang pernah meninggal. Tanya-tanyalah, bukan yang pernah meninggal. Tanyalah orang yang punya ilmunya itu. Dan rata-rata orang yang sudah persiapan begitu, Bapak Ibu, meninggalnya enak banget. Kita ada beberapa keluarga-keluarga itu yang mau meninggal itu karena sudah perencanaan. Semua anaknya dikumpulkan, semua anaknya kumpul. Pak D, kok saged jenengan katene sedo kok kabeh anake ngumpul iki wis aku ndonga 10 tahun yang lalu. Aku kepingin mati, anakku kabeh nglumpuk, aku sehat, aku gak lara. Wayahe mati petuk mbek malaikat sing nyabut nyawaku. Wes kabeh anake dilumpukno iki ya aku wis katene gak ono ketoke wis kesuk. Tamune wis kate teko. Tamunya sudah mau datang. Coba pegang ini kaki saya. Kan nyekel sikile, Pak. Anyep toh ya iku nyawane dicabut iku wis. Niki nang dengkul Nang dengkul, Nduk. Wis mulai nang pupu, Nduk. Demeken anyep sampai mulai ke perut, sampai mulai ke dada iku wis nang dada wis ya. Ojo sedih, ojo nangis. Aku wis entuk panggonan sing apik. Mambengi aku ketemu Kanjeng Nabi, dijemput mbek wong jubah-jubah putih, ketoke aku berangkat nang raudhah. Wis dongakno kabeh awakmu iso nyusul aku, muga-muga kabeh iki sak keluarga ketemu aku kabeh. Wis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Loh, ini gak guyon, Pak. Ada kasus kejadian itu. Sekeluarga itu. Ini keluarga yang pertama, keluarga yang kedua juga sama meninggalnya. Ini jamaah haji. Salah satu dari jamaah haji. Orangnya biasa, bukan kiai. Dua-duanya, yang ini bukan kiai, yang kedua juga toko besi, penjual toko material. Itu juga sama. Kamu jangan pergi. Istrinya mau haji yang kedua. Kemudian dia dalam keadaan sakit. Bune ojo budal. Engko awakmu getun. Lah napa Pak? Wis ojo budal. Jadi mau haji nggak jadi Pak, digagalkan. Nah, kemudian beliau juga sama, anaknya dikumpulin semuanya. Tadi malam kelihatannya ini ajal saya udah nggak lama. Kemudian kumpulkan anak-anak semuanya. Ayo gawa nang Quran nang rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit supaya ikhtiar. Dibacain Quran. Udah, wis ya, ora usah nangis kabeh. Aku wis untuk nggon-nggonan sing apik. Aku pertama itu takut kepada kematian, tapi setelah dikasih kabar tentang tempat saya sudah senang sekali. Dibacakan Al-Quran, wis kabeh ojo nangis ya, wis ojo nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mboten wonten. Kan enak toh? Ya. Bayangno jenengan lek gurung persiapan, Pak, moro-moro disusul. Ayo budal, nang ndi? Mati, Mas. Aku urung siap. Lah. Orang yang sudah siap itu enak. Itu yang pertama, perencanaan secara akhirat. Perencanaan meninggal enak itu meninggal nggak sakit. Berarti harus mulai menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga diet. Karena kematian itu bukan sakit, Bapak Ibu. Loro itu dewe, mati dewe. Karena banyak orang loro, orang mati mati. Dan banyak orang meninggal tanpa sakit. Jadi
Dalam Islam Rasulullah mengatakan semua penyakit ada obatnya. Illal haram, semua penyakit ada obatnya, kecuali satu penyakit yang nggak ada obatnya adalah mati. Jadi mati itu sendiri, penyakit dewe. Penyakit itu sendiri, mati itu sendiri, Pak. Maka banyak orang yang sakit parah, kemudian sebelum meninggal 3 hari tahu-tahu sehat, gitu. Sehat, yang semula nggak mau dahar, purun dahar, yang semula nggak bisa berdiri. Begitu sudah sehat, puncak kesempurnaan mulai membaik kapundhut, gitu. Itu menunjukkan bahwa mati itu bukan penyakit. Wah, mati karena jantung, banyak orang jantung buktinya nggak meninggal, dan banyak orang meninggal tanpa sakit jantung. Jadi penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit nopo mawon itu adalah penyakit. Sedangkan kematian adalah berbeda. Maka kita mengharap kepada Allah selalu warizqan wasi'an wa syifaan min kulli dain. Persiapkan mulai sekarang. Mulai banyak puasa, dahar-daharannya mulai dijaga, bagaimana kita selalu sehat, sehingga saat menghadap Allah itu mungkin pas pengajian tahu-tahu pun alhamdulillahirabbil alamin tilem mboten wonten bablas, nalika rukuk sujud tahu-tahu bablas, enak, gak ngerepoti tonggo, gak ngerepoti anak. Napa malih rek wis iso celuk-celuk, firasatnya sudah tajam, 40 hari sebelum meninggal sudah mulai pokoknya awakmu engko tanggal sakmene pas Syawal ketiga nglumpuk kabeh ya anak-anak. Wonten apa Mbah? Gak ana apa-apa, wis pokoke nglumpuk kabeh. Begitu udah ngumpul semua ternyata mbahe sedo. Ngoten nggih. Ada begitu. Saya mendapatkan beberapa orang yang meninggalnya itu kayak ada yang ngatur. Anake yo pas nglumpuk kabeh, dulure yo pas nglumpuk kabeh, makamnya itu sudah dibikin Pak, sudah dibikin, tidak dibangun nggih, sudah digali, kemudian supaya cepat untuk galinya sudah ditutup pasir, pasir sehingga galinya nanti cepat. Wis digali duluan, di bawahnya itu sudah dikasih ditata dengan baik, kemudian dikasih pasir sehingga pada saat sudah meninggal tinggal ngambil pasir aja, pasirnya dikeluarin cepet langsung digali, prosesnya tidak lebih dari 2 jam. Karena orang meninggal itu sebenarnya tidak lama Pak. Orang meninggal itu sejak nyawa dicabut sampai dimandikan, dikafani, begitu masuk lubang kubur sudah hidup lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tiang mati niku padha karo tiang ingkang sare. Bahkan orang yang tidur itu lebih lama daripada orang mati. Karena mati itu tidur, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang saat meninggal, kemudian dicabut nyawanya, kemudian prosesi pemakaman, pengkafanan itu cuma 2 jam, berarti tidurnya cuma 2 jam. Fa idahum qiyamun yanzurun. Saat berada di alam kubur tahu-tahu sudah bangun 2 jam. Loh, aku ning ndi sakniki? Ganti alam. Prosesnya 1 malam, ya tidurnya 1 malam. Gimana kalau meninggal karena hanyut dan semuanya? Itu yang ngatur malaikat, ada panitianya, malaikat. Saya ngatur kapan bangunnya, kapan apa itu malaikat, itu lain lagi. Jadi kematian sangat cepat dunia itu, maka zuhudlah kita. Fahami bahwa dunia ini cepat. Monggo kita nih ngerenung segede ini. Aku sok ben mati nih piye. Pikir pun Bapak Ibu. Harus punya rencana. Saya ada beberapa ibu-ibu itu kadang-kadang udah nangis. Ustadz, kenapa saya itu udah malam-malam kadang-kadang udah ingat mati. Ya alhamdulillah udah siap-siap. Tahu-tahu berbesmillah saat itu kan, ya alhamdulillah, justru harus optimis. Bukan ingat mati itu kemudian nggak kerja, bukan. Bahkan Anda bekerjalah, berinfak sebanyak-banyaknya, produksi sebanyak-banyaknya. Orang ingat mati itu bukan berarti malah nggak maju, justru itu maju. Mumpung duit yang diinfakkan seakeh-akeh, berbuat sebaik-baiknya, birrul walidin sebanyak-banyaknya, jangan buang kesempatan. Ibarat orang itu aji mumpung masih hidup. Wa inna
ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Ini wong urip ku mung seneng-seneng. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Kita ini sebenarnya secara fitrah, Bu, monggo direnungkan. Fitrah manusia yang nyawa, ruh ini sudah tahu aku bakal mati. Selesai mati pun ruh ini sudah paham bahwa mati itu bukan ending dari segalanya, bukan akhir dari segalanya. Aku bakal mati. Engko les mati piye ya? Eling-eling, Bu, coba inget-inget kalau kita udah di alam kubur, mau ditalaini meneng dioyak-oyak, gosok-gosok. Tasik mendengar, Pak. Jasad mayat itu tatkala dimandiin itu masih dengar. Iya. Begitu di alam kubur masih dengar, masih. Begitu berada di alam kubur, kemudian saat ada azab kubur, apakah bisa didengarkan oleh semua makhluk? Iya, kata Rasulullah, azab kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali 2 makhluk, jin dan manusia saja. Tapi kadang-kadang ada yang dengar. Ada yang dengar azab kubur, ada. Banyak kasus itu. Terutama mereka-mereka, beliau-beliau yang biasanya hidup di dekat kuburan. Itu kadang-kadang ada suara jangan disiksa, apa dia Melayu, bukan, itu azab kubur di bawah kuburan. Kadang-kadang Allah tunjukkan Cekikian, itu bukan orang itu setan itu, kuntilanak, nggak usah takut, itu jauh biasa. Baiklah, bab itu akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Prinsip zuhud. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nih. Yaqulu ibnu Adam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam. Ibnu Adam selalu bicara, baik langsung diucapkan maupun dibatin. Mali, mali, hartaku, hartaku, dunyaku, dunyaku, sapiku, sawahku, omahku, anakku, bojoku, kelambiku, tasku, piringku, sutilku, kuku, bangku, rekeningku, kuwabe poe mali, mali, hartaku, hartaku. Qala, kemudian Rasulullah meneruskan, wahallaka ya ibna Adam, wahallaka ya ibna Adam min malika. Apakah engkau betul-betul memiliki harta wahai ibnu Adam? Illa ma akalta, kecuali apa yang telah engkau makan, itu baru hartamu. Fa'afnaita, kemudian hilang, selesai dimakan liwat, makan sego liwat, sate liwat, timlo liwat, napa bajigur liwat. Walasta walabista, dan pakaian engkau pakai fa'ablaita, kemudian hilang, mulai dari debok pisang, dari kapas, dari kain digawe liwat, gawe liat, kelambi gawe liwat, wis liwat kabeh. Au tasaddaqta fa'amdoita, atau engkau bersedekah atau engkau berbelanja kemudian hilang. Jadi yang dinamakan harta ibnu Adam ini, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim memberikan peringatan, mbok dunia seakeh apapun, yang dunia kamu adalah yang engkau makan, yang engkau pakai, yang engkau belanjakan. Selain itu bukan dunia kamu. Saya punya uang 500 miliar, berapa yang kamu makan? 3 piring, ya itu dunyamu. Saya punya uang 500 miliar, berapa pakaian yang kamu pakai setiap hari? Ganti ping 5, ganti ping 10, lodruk itu jenenge Pak gitu. Ya bolak-balik klambine ganti ping 10 ya lodruk gitu. Tahu lodruk ya, ketoprak niku. Punya sepatu sampai 12 pasang digawe kabeh. Punya akik 25 akik gawe kabeh. Gimana kabarnya? Orang
Ibu-ibu punya kalung 3 kilo, 4 kilo gawe kabeh. Gimana kabarnya? Sampai ya gak mungkin. Apa yang kau pakai, ya itulah harta kamu. Dan apa yang kau belanjakan. Saya tanyakan dan kita renungkan semua, sing duwe duit 500 yuto sakniki Bapak Ibu, iso dibelanjano kabeh mboten? Nggak bisa. Sampai ada pengusaha yang punya uang miliaran, ratusan itu, kalau ditanya, ayo Pak, zaman dunia ini jenengan berapa? Oh, saya punya 150 miliar. Bisa nggak Pak, hari ini dibelanjakan 50 miliar aja? Ya perlu waktu. Bapak sekarang punya sawah berapa? Oh 50 hektar. Bisa nggak hari ini dibelanjakan dan dijual? Bisa mboten Bu? Nggak bisa. Paling-paling dipakai, paling-paling mobil. Mobil pun makainya kalau dihitung-hitung ya nggak suwe Pak. Sing paling sering make mobilnya awake dhewe, bolak-balik numpak bis, ngantek bokonge cemet nggih. Bolak-balik yang menikmati kendaraan itu kadang-kadang malah orang lain. Saya punya 50 villa, siapa yang make? Kadang makainya cuma setahun sekali. Yang make siapa? Pembantunya. Saya ketemu sering ada villa-villa daerah Tawangmangu itu, kalau ketemu saya tanya, bapaknya sama ibunya kesini berapa tahun sekali? Setahun sekali Pak. Lihat tuh sing nunggone niki sinten? Kula. Lah wis sing duwe villa nggih jenengan itu. Karena harta itu kita cuma kepingin, kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Itu harus dipikir, itu tanggung jawab di hadapan Allah, besar banget itu. Dosane akeh, tenan loh Pak, dosane akeh. Itu kalau nggak manfaat, wala tubadzir tabdzira, itu setiap hari ditanya oleh malaikat. Maka yang punya villa itu minimal gunakan untuk training, gunakan untuk pengajian, dikuncilah mungkin ruang utama, terus silahkanlah siapa. Kalau nggak ingin buat jak-jakan ya diberikan pada orang-orang yang mungkin bisa bertanggung jawab, saudaranya atau para tokoh-tokoh, ya orang-orang yang sepuh gitu ya. Lah ojo lah kamar mandi ini kok rusak, yo gawekno kamar mandi dhewe. Tapi yang penting manfaat. Lek enggak sing manggone gendruwo Pak. Saya pernah waktu itu alhamdulillah ibu jamaah pengajian kemudian menyerahkan, ya Ustadz udah silakan dipakai untuk villa ini untuk rapat-rapat di pesantren. Akhirnya kita waktu itu datang, itu villa di atas, lama nggak ditempatin Bu. Sudah setahun nggak ditempatin. Wallahi begitu saya datang itu langsung masuk rumah, begitu pengajian, ono bau bangkai di mana-mana. Mambu batang itu dicari nggak ketemu. Baru ini bukan bangkai ini sudah jelas sesuatu yang tidak wajar. Udah baca. Sudah baca surat Al-Baqarah dulu sebelum rapat Bu. Sebelum rapat baca surat Al-Baqarah. Jenenge ustaz ya ana sing gak nyaman kepin mulih Pak. Rasanya gak enak gitu. Nah ini. Kemudian ada ustaz siapa itu wudhu di luar di taman, kemudian begitu wudhu ya ada orang cekikian katanya itu. Terus, loh antum kenapa sih nggak jadi wudhu? Anak buah di sana. Nah ini ustaz. Nggak bisa rumah. Sampai berapa banyak tanah-tanah. Kita bukan kepada kaum muslimin, kepada siapapun berilah asas manfaat. Maka paling enak itu orang itu punya harta itu adalah banyak sedekah. Kenapa kalau banyak sedekah? Kalau banyak sedekah, kesenangan itu bisa jadi bukan dari kita. Banyak orang kaya itu begini Bapak Ibu. Misalnya saya orang kaya, saya bisa beli apa saja. Silahkan, boleh, oke. Anda bisa beli apapun. Tapi Anda kadang-kadang nggak sempat. Kadang-kadang ada orang kaya atau kita semua pas cukup Ibu Bapak kepingin sego pecel teko Klaten. Oh, sego pecel teko Klaten itu rasanya beda. Atau mungkin sop ayam khusus di Sragen. Kadang kita kepingin walaupun Anda kaya, walaupun kita kaya, kita nggak bisa beli, nggih toh? Tapi kalau kita itu suka berinfak, suka bersedekah, subhanallah, ono sego pecel teko dhewe. Ono sop ayam teko dhewe. Karena kita menjaga hubungan baik dengan manusia. Petani kita kasih infak, kemudian anak yatim kita kasih infak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Surga kita itu di orang banyak yang kita infaki tadi. Maka dulu Pak Yai sering pesen, "Le, awakmu ora bakal dadi kiai lek durung ono panganan teko dhewe."
Saya waktu itu mikir gimana makanan teko dewe. Tanpa minta katanya Pak Yai. Ojo njalukan. Tapi kamu baru bakal akan dadi kiai kalau ada makanan datang sendiri. Piye ono panganan toko dhewe waktu itu nggak bisa dinalar. Tapi ternyata pada puncak seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama kalau memperhatikan masyarakatnya, ada orang yang punya masalah keluarga dia selesaikan, ada seorang petani yang punya masalah dia selesaikan, ada peternak yang punya masalah dia selesaikan. Akhirnya karena kita mikir masyarakat, masyarakat mikir kita. Saat seorang petani dia panenan duren, Masya Allah ini ada duren ya, ada 5. Masya Allah dulu ada yang berjasa kepada saya Pak Dokter Setiono, Bapak Is, Bapak Rohman, Bapak Ustadz Fulan. Aku iling, dia karena selalu dipikirkan oleh ulama, maka rakyat ini memikirkan ulamanya. Niki Pak wonten duren, alhamdulillah. Jadi rumah itu wonten duren, wonten dodol, wonten kerupuk Palembang, karek milih tok lewat, ya kan? Nah ini sing enak cicipin. Itulah akhirnya apa? Sampai pada puncaknya saat kita memahami masyarakat, memahami kita hidup untuk orang lain sampai paham. Lihat itu bapak itu, kayaknya beliau perlu ini, kayaknya perlu ini madu, kayaknya perlu beliau itu misalnya tentang ini. Paham? Begitu juga pejabat. Begitu juga seorang dokter, begitu juga seorang guru saat berpikir kepada orang lain, harta yang paling banyak justru melalui itu semua. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita ini punya prinsip, gue punya harta, saya punya harta, saya kaya, saya bisa beli semuanya. Tidak mungkin. Anda bisa membeli barang, tapi Anda tidak bisa membeli rasa. Sekali lagi, Anda bisa membeli barang, Anda bisa membeli orang, Anda bisa menggaji karyawan, Anda bisa menggaji pembantu, tapi Anda tidak bisa membeli rasa. Aku iso tuku duren, yang paling larang dimakan, rasanya belum tentu enak. Maka kadang kita banyak punya harta Bapak Ibu, tapi kalau sama Allah tidak dikasih rezeki rasa, nggak bisa. Sering toh kita ini wis tuku ning warung, wis luarang, nggak enak is rezekimu itu wis. Neng warung sudah mahal nggak enak. Rasa itu nggak bisa, rezeki rasa itu nggak bisa dibeli. Tapi kadang-kadang pas rek jegrek ono sego goreng ning pedagang kaki 5, ya Allah ngantek terung piring enak tuh goleki. Regane piro? 7.000, 6.000, murah. Besoknya didatangin orangnya udah nggak ada. Digoleki wis gak ketemu. Saya nyari sego goreng yang enak di Seragen. Saya cari sampai sekarang gak ketemu Pak itu. Dari Jember tengah malam jam 1 malam kemudian lapar ada nasi goreng. Entah karena laparnya tak titeni orangnya itu. Sampai sekarang setiap mampir gak ketemu. Enak, semua bilang enak. Sampai sekarang nyari. Mudah-mudahan kalau mendengar radio ini bisa mendengar saya dan mudah-mudahan itu Ibu. Duit paribasane nuku bojo golek bojo ayu. Ayu iso dibeli, tapi rasa nggak bisa Pak. Nggih to, mulak nonton bintang film niku nggih. Dengan harta iso nggaet, iso golek wong ayu. Bahasan dirasakno iki ketoke coklat rasa anak-anak kucing gitu loh. Coklat rasane anak kucing gitu. Ketoke coklat, apik. Pas dimakan ambune basin tengik gak enak. Tapi kadang-kadang ada kalau Allah beri nikmat kepada kita, bojone pas-pasan digonceng ya wis pantes, ditinggal gak ndrawasi. Tapi rasanya rasa mercy. Oh Masya Allah. Ini kadang jadi orang zuhud kesimpulannya harus paham hakikat dunia sementara. Kebahagiaan sementara, sugih sementara. Sementara Pak. Kita sebagai apapun itu puncak. Orang kaya itu berkaitan dengan umur dan akal. Akal sempurna sugih, makin sempurna akal makin sugih. Tapi apa sempurna akalnya? Mboten, mangkir lama 55, 56 mulai lalian toh. Lalian, sudah mulai lalian itu rezekinya pasti berkurang. Mulai lalian, lali. Mungkin sebagai dokter dok ya lama-lama juga lupa ya.
pas ngoperasi endi cutike golek. Nah, wis pelanggannya mulai berkurang. Dagang mulai lalian, ngitung nota mulai berkurang, melarat, Pak. Jadi ada masanya kita itu melarat. Nanti lek wis tuwa banget, Mbah, wis gak ngerti apa-apa. Ojo to ngantek mugang perusahaan, dikei dhuwit 1 yuta, Mbah bingung. Iki apa? Duit gawe apa? Paling-paling mek lungguh, mbek watuk. Tukokno jenang grendul. Teko jenang gendul dimaem. Aku kepingin rawon. Baru cuman rawon. Mboten usah rawon, Mbah. Ini kok mercy, gak kanggo le. Aku kepingin gethuk lindri. Aku kepingin klepon. Udah rezekine wis gak njaluk napa-napa, Pak. Lek wis tuwa nggih ta? Iya. Malah ana kesempatan waktu kaya itu entek untuk sedekah. Orang kalau sudah keuangan tetap Bapak Ibu dibelanjakan nggak akan habis. Nggak akan habis. Nah, ini. Harta. Wes, saiki ayo Bapak Ibu, kalau berasas pada sabda Rasulullah, yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu belanjakan. Berarti yang lainnya itu sisa buat apa? Ngoten loh. Sisanya buat apa? Inilah kadang-kadang kita itu begitu rakus, kepingin jadi masalah. Barang kalau tidak butuh, kemudian dipaksa, jadi masalah, Bu. Lemak, kolesterol, perlu. Tapi kalau kakean, masalah. Nggih toh? Daging, protein, badan kita tubuh banyak kepingin. Tapi kalau kakean, masalah. Maka dunia itu ulama mengatakan seperti madu. Semut makan madu kalau sedikit bermanfaat, kalau kebanyakan kerem binasa. Maka ini perenungan bagi siapapun yang agamanya minimal walaupun tidak dijual. Kalau untuk anak cucu boleh. Lahan-lahan itu silahkan kalau bisa harus ada yang memanfaatkan. Jangan sampai ting selengkrah. Ada rumah-rumah Bapak Ibu manfaatkan biar dipakai orang lain. Bahkan kadang-kadang harus kita belanjain. Oh ini dibuka untuk poliklinik, ini dibuka untuk rumah Al-Quran. Nggak apa-apa, saya hanya 5 tahun Pak, silakan dipakai 5 tahun. Dipakai rumah kos-kosan, rumah apa. Yang kelihatan kita 2 tahun sudah nggak pakai, itu berarti memang wis warek, Bu. Yang kita harus setiap hari itu yang penting sekarang konsentrasi menikmati harta. Ternyata menikmati harta itu bukan dengan banyaknya sedikit. Mulut kita cuma sak menten iki lho, sak pulo. Mosok katene sak wakul bleng. Enggak kuat. Baju kita kecil apalagi wong Indonesia. Orang kalau fokus mencari tidak fokus menikmati. Bingung sana aku kepingin iki endi wayahe saiki aku kepingin iki. Bojone ya ora sibuk nglayani bojo, sibuk blonjo. Ibu mergo sibuk blonjo gak konsentrasi nglayani suami. Tapi kalau semuanya berfungsi, bagaimana suami istri bahagia, anaknya bahagia, ayo besok kita kemana, selesai pengajian kemana, ngasih infak siapa, menikmati harta itu. Ada 500.000, ini bagaimana cara menikmati supaya enak. 500.000 ini ben enak, golek bakso sing enak di tempat yang enak, suasananya yang enak, Masya Allah. Bakso enak, nyawang bojo enak, delok anak enak. Dunia sudah segalanya. Pulang kelekaran ya Allah. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi ada punya uang baru dapat 10 juta. Bojone ngekeki kayak sego kucing. Aku kepingin makan ini. Enggak ono Mas, onoke sakmene. Nah. Akhirnya enggak puas, marung ya, bapake marung dhewe, ibuke marung dewe. Pas marung sampai di sana ternyata banyak pakai MSG. Itu sama dengan racun. Akhirnya hartanya membunuh dia. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, renungkan harta kita itu hanya itu. Maka ada orang-orang agenia itu sudah pada puncaknya mereka itu nggak punya apa-apa. Ada kan konglomerat di koran-koran itu ya, mereka itu makan naik angkot, mereka itu makan pakai pedagang kaki 5, padahal miliarder. Dia harta itu hanya untuk orang lain. Saya yang penting bisa menikmati. Az-zuhad fit dunya, az-zahadah fit dunya laisat bitahrimil halal. Ini Abu Dzar ya.
Az-zahadah, zuhud di dunia itu bukan mengharamkan yang halal. Ya, wa laisat bitahrimil halal wala idaatil mal, dan juga dengan tidak menyia-nyiakan harta. Walakin zahadah, akan tetapi yang dinamakan zuhud terhadap dunia ini, definisi zuhud nggih. Akan tetapi yang dinamakan zuhud di dunia ini adalah alla takuna bima fi aidika awsaqu mimma fi yadillah. Ini satu. Yang pertama, yang dinamakan zuhud itu amalan batin Bapak Ibu. Yang pertama adalah alla takuna bima fi yadaika awsaq mimma fi aidillah. Engkau yang dinamakan zuhud itu apa yang ada di tanganmu itu tidak mengalahkan, apa yang ada di tanganmu tidak mengalahkan kepercayaan kamu dengan apa yang ada di tangan Allah. Jadi kita lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan kita. Aku duwe duit 10 yuta, tapi aku duwe Allah. Allah lebih dari 10 juta, Allah lebih dari 100 juta, Allah akan lebih memberikan segalanya. Jadi orang zuhud itu lebih percaya apa yang di tangan Allah. Karena yang di tangan kita belum tentu manfaat, ibu-ibu. Duwe bojo, ning kalau kita percaya yang ada di tangan Allah, bisa jadi aku duwe bojo. Bahkan mungkin duwe bojo loro, duwe bojo telu. Tapi kalau kita ini percaya apa yang di tangan Allah, kebahagiaan itu Allah yang menentukan. Walaupun Anda punya harta, kalau Allah tidak memberikan kebahagiaan, rasa tadi tidak dikasihkan, gimana ya Bapak Ibu? Duwe dunya punya rumah 4, punya kendaraan 10, tapi kalau Allah tidak menurunkan rasa yang baik, keberkahan, kita nggak akan bisa menikmati. Jadi lebih yakin apa yang di tangan Allah daripada di tangan kita. Infak berapapun, bismillahirrahmanirrahim, kurbanan ini saya sampaikan pada ibu bapak sekalian, kalau kurban itu kan tasyrek ya, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Ini mungkin untuk agnia, para orang yang mampu, dan fuqara juga ke depan kalau korban, kalau memungkinkan masyarakat Karanganyar ini korban ya petang dino petang bengi. Beleh sapi ini harusnya sekarang ini masih ada sapi yang siap dibeleh Pak. Karena 4 hari rayanya kaum muslim ini 4 hari, 10, 11, 12, 13 dinamakan yaumut tasyrik, hari di mana diperbolehkan menyembelih kurban. Ya kita ini alhamdulillah lah banyak peningkatan. Di Karanganyar banyak peningkatan. Dulu cuma 1 sapi, sekarang 7 sapi. Harapan kita nanti sampai 4 hari itu mbeleh ora putus-putus. Sekarang datang 10, besok di Masjid Agung ini datang 12. Terakhirnya kapan Pak? Hari ini ya, hari ini harusnya lebih banyak. Ya 4 likur sapi lah gitu. Ya. Ini kalau kita nanti bersama-sama zuhud. Karena percaya apa yang ada di tangan Allah. Otak kita ini kan punya keterkaitan rezeki Pak. Jadi rezeki kita itu berkaitan dengan otak dan batin, jiwa. Maka ibu bapak walaupun punya harta, kalau itu udah sisa, kelebihan, diinfakkan berapapun akan ngumpul lagi. Kenapa? Otak kita sudah bekerja, sistem ini, rezeki ini. Nah perlu mungkin latihan riadoh gini, rekening lah misalnya. Otak itu dengan rekening. Rekening ibu bapak biasanya aku loh mulai 3 tahun nih, wis jenenge rekeningku isine mung 5 juta saja. Isine mung 1 juta 200. Kerja kaya apa untuk 5 juta 1 juta 200 maneh. Itu rekening. Rekening bank itu sebenarnya takaran rezeki nih. Ada masa 5 tahun sampai sekian tahun naik dari 1 juta 200 menjadi 5 juta. 5 juta aja dari dulu nggak bisa nambah. Coba Bapak Ibu belanjakan ke tempat mubadir, rekeningnya tetap segitu. Ibu belanjakan untuk Islam, rekeningnya juga tetap segitu. Coba amati, lakukan riadoh, pengamatan, supaya Bapak Ibu makin zuhud, makin yakin apa yang ada di tangan Allah. Teliti dengan baik. Oh ya, selama 2 tahun ini saya kalau infak sekian, rekening saya cuma sekian. Tak tambah infak saya makin ke atas, rekening saya akan birrul walidain, saya akan memberikan dana untuk kedua orang tua saya akan mencukupi pada anak cucu saya. Rekeningnya selama setahun dievaluasi. Bu, silakan dicatat. Rekeningnya berapa sekarang? Saldo akhir setiap bulan. Oh Ustaz, Mas, Dek, ini sekitar 1 juta 200. Kok pancet ya? Ngesuk njajal, aku tak infak luwih banyak lagi. Berapa rekeningnya?
1.200.000 kok pancet. Inilah kok tetap. Titeni Bapak Ibu sekarang atau besok dicek rekeningnya itu per bulan kira-kira berapa. Kalau dikumpulin 500 juta, 300 juta sampai 5 tahun sampai mati, gawe apa? Moro-moro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uang tadi itu tidak akan menjadi pahala bagi kita. Gak pernah diniati kanggo anak, maka gak jadi pahala. Gak pernah diniati untuk apa-apa, hilang. Maka orang yang kikir di akhirnya akan menjadi orang yang paling boros. Orang yang kikir akan menjadi orang yang paling boros. Apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan kalian. Yang kedua, wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha. Kalau kita mendapatkan musibah, ini orang zuhud yang kedua, kalau mendapatkan musibah dengan hilangnya harta, ditipu, dicuri, bangkrut, itu orang zuhud itu tidak mengharapkan kembalinya harta, tapi lebih mengharapkan balasan pahala dari musibah itu. Waduh, sepeda motor hilang, kudu balik, golekno polisi, cekel malinge sak ketemune. Lek ketemu perlu ditek-itek. Lah ya ora zuhud nih, Pak. Bos hilang ya wes, alhamdulillah, kesuk sing luwes waspada. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Ya Allah, jadikan hilangnya saya ini menjadi kafarat atas kebakhilan saya. Jadilah saya ini mungkin dicuri ini memang kurang sedekahe, aku kelangan iki memang kurang zakate. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari musibah ini. Yo ngoten. Ini orang zuhud. Oh alah, sing biyen wayahe sugih saiki kok jadi melarat. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kemelaratan saya ini menjadikan saya semakin beribadah. Itu orang zuhud. Orang zuhud itu saat kena musibah harta, musibah apapun tidak kepingin hartanya kembali, tapi lebih kepingin mendapatkan pahala daripada kembalian harta. Tapi juga harus bekerja terus. Jadi orang yang zuhud yang pertama, dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa ada yang di tangan dirinya. Yang kedua, orang yang zuhud itu apabila mendapatkan musibah, dia lebih mengharapkan pahala daripada kembalinya harta. Kemudian yang ketiga, yang dinamakan orang zuhud itu adalah idza anta usibta biha arghabu fiha law annaha abqaita lak. Kemudian yang ketiga adalah engkau lebih berikutnya kemudian yang ketiga dari makna zuhud itu adalah engkau sama menerima pujian atau menerima celaan karena kebenaran. Jadi tiang ingkang zuhud terakhir. Jadi amalan batin kabeh nggih Bu. Amalan zuhud itu amalan batin. Pertama percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan dia. Yang kedua apabila ada musibah lebih mengharapkan pahala. Yang ketiga padha wae dilem mbek dipuji. Ini yang paling penting ya dalam hidup. Ojo gampang kita ini takut dicela dan minta dipuji tanpa keterangan yang jelas. Iki saiki wayahe mantu, lek awake dhewe gak ngundang undangan ngantek kita kan keluarga besar, kita kan kepala sekolah, kita ini kan pengusaha, ya undangan paling sithik ya wis lah, ya enggak ya 20.000 lah, gedunge ya sing sakmono. Nah, ini. Lah apa engko omonge wong piye? Lah, omonge wong piye iki? Takut dicela orang itu. Akhirnya apa? Ngutang. Ya wis lah wong kita ini yo namanya hidup, wis aja ngoyo wis, wae walimah. Duwene dhuwit wis pira-pira? Ya duwit 5 juta. Ya wis lah sing diundang wis juragan-juragane. Wong-wong dekat dulur-dulure dhewe. Lah undange pira? 200. Ya udah ngundang 200 orang. Wow, enggak duwe dhuwit Pak kecuali jenengan nyumbang kathah monggo. Niki walimah hukume sunnah. Saya mampunya ngundang 20 orang ya 20 orang. Maka kalau di Lamongan itu ada walimah kadang cuma 25 orang Pak. Saya masih ingat waktu itu salah satu ustadz mau menikah, kemudian dibawa ke Lamongan lamaran.
Begitu udah lamaran, itu sudah selesai, ya wis lamaran, kapan siap kawin? Ya mungkin bulan depan. Masalah mundurnya kenapa? Menyiapkan harta, zuhud. Ayo, saiki walimah, mampuni piro sampean nggo dhuwit piro? Itu. Kula mbeto 150.000. Wis langsung undang. Weh tangga, ayo ngumpul-ngumpul kabeh. Langsung beli minuman, nggih. Golek minuman, langsung beli di warung sego bungkus niku Pak, ya. Langsung walimahan. Pun maem-maem. Wah, enak banget gitu ya. Udah selesai itu udah catatan ke KUA udah. Tahun depan suatu saat ada rezeki kok bisa walimah, ya 1 tahun masih pantas lah ngadakan walimah. Bagaimana hukumnya? Ya untuk aulim, untuk walimah diakhirkan juga nggak apa-apa. Tapi selung tahun yang gue anak telu ya ora pantas gitu. Walimahan anak itu yang terentel telu gitu ya mboten pantas ya. 1 tahun mungkin itu masih memungkinkan. Kalau enggak udah jadi urip itu ampun ngoyo, ampun maksa. Maka zuhud itu prinsip hidup paling enak Bu, paling enak Pak. Pertama berfokus pada rasa. Yang pertama saya sebutkan zuhud itu adalah rasa. Dudu akeh. Panganan iku dudu akeh, sing penting rasane. Bojo iku sing penting dudu ayune, sing penting rasane. Donya iku dudu akeh, sing penting rasane. Klambi iku dudu akeh, sing penting rasane. Sepeda motor iku dudu akeh, sing penting rasane. Kemudian mobil iku yang penting bukan mewahnya, yang penting rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sing ngrasake sapa? Lah niki lho. Awake dhewe lek bermewah-mewah, ngutang, sing ngrasakne sapa? Meksa-meksa walimah ngundang 2000 wong, kok lek duwike kurang, sing ngrasake sapa? Malah ana urip ngampun ngeksa, golek penilaian orang, sing ngrasakno awake dhewe. Ya wis lah. Entah orang itu nilai aku melarat ya wis gak apa-apa, sing penting rasane enak. Wong ngarani aku iku uripe ngenes gak apa-apa, sing penting aku iso mesem. Wong-wong ngarani aku iki jamaah pengajian iku kuno gak apa-apa, sing penting aku bahagia. Orang mengatakan jamaah pengajian itu orang yang tertinggal, orang yang apa, sing penting saiki rasane pas pengajian rasane enak. Kadang orang itu enak nggak enak itu mergo dipengaruhi oleh orang lain. Ojo mangan iki, iku pahit, iki gak enak. Padahal enak Pak. Rasanya enak kok sama ngomong pahit. Loh hidup sekarang kita begitu. Bahkan sekarang banyak yang sebenarnya pahit katakan enak. Iki lo enak banget. Rasanya ini makanan orang kaya, ini makanan orang-orang yang elit, ini makanan orang yang apa? Pahit Mas. Oh, rasa pahit itu memang khusus. Jadi kalau orang-orang miskin itu panganannya itu sing manis-manis mbek gurih-gurih. Lek wong sugih ku mangane kudu sing pahit-pahit gitu. Tapi rasanya kok tengir-tengir kaya apa lho? Wong sugih ku pangane kudu rotok sing tengir-tengir kuwi. Apa ini kekuatannya? Orang yang zuhud itu musuhnya marketing. Orang marketing itu menjadikan yang gak enak kayu rasa roti ku iso. Jadi namanya marketing itu lek uang iso mangan kayu itu berarti marketingnya hebat. Berapa banyak ibu-ibu dan bapak sekalian, barang-barang yang mahal itu pada hakikatnya biasa. Jenengan mau diojo-ojo tadi itu loh, sing ngrasake sapa? Tempe niku ya regane ya 500 rupiah. Lek wong sugih ojo 500, Anda harus tempatnya elit, tempatnya harus kursinya bebas, kemudian Anda selamat pagi Bapak gitu ya. Iku selamat pagi Bapak iku 30.000 Pak. Nyepake daharan niku 50.000 niku. Ya, 40.000. Monggo 40.000 maneh. Malah ana jenengan nang warung-warung niku ya, ya sing didahar ya mau cah kangkung, sing dimakan ya paling sapi lada hitam. Tapi enteki piro? 700.000 ngoten. Apa bedane? Sampeyan sugih, kudu 600 700.000. Dingkluke ngene iki 40.000, Pak. Ngene iki 40.000. Maem kangkung, lah ngunyai wong sugih kan beda ngunyah krauk. Niku ya 200.000. Nah, ngapunten, lek warung Tegal, wong melarat, cah kangkung cukup 4.000 rupiah, metingkrang ngeten gak apa-apa. Sampeyan wong sugih mangane kudu dikai. Belum ngoten nggih, kaya bayi ngono kae nggih. Terus kemudian ana pisau, ana garpu, ana sendok, makmi kudu sithik-sithik ngeten.
Kudu ngono. Wong sugih mangane aja akeh-akeh. Wong sugih mangane aja akeh-akeh, mbayare sing kudu larang. Nah, kadang lek delok kula iki kadang mengamati katanya sakno wong sugih niku, Pak. Ning ndi itu dihapusi. Ning ndi dihapusi. Apa-apa harus serba mahal. Tapi saya lihat kadang-kadang orang miskin walaupun kelihatan sambat itu orang yang perkasa. Perkasa. Naik mobil gelandotan, mencolot ibu-ibu gitu ya di tempat sayur, di atas sayur belanja klekar ngoten. Itu orang-orang yang perkasa. Kelihatan begitu tapi perkasa betul. Orang miskin itu kadang-kadang perkasa. Tapi aku lihat ndelok wong sugih-sugih koyo bayi dipupuk gitu ya. Ya, saya pernah itu waktu itu sama Ustadz Muin. Selesai dari kunjungan ke Jeddah itu kan naik pesawat kelas ekonomi ya nggak pernah pakai eksekutif kelas ekonomi. Pas waktu itu berkunjung kepada Syekh Khalid, begitu sama Syekh Khalid ada pertemuan, kita ini mau terlambat pesawatnya. Syekh Khalid langsung bisa kontak bandara untuk diundur sampai 10 menit. Wah hebat ini orangnya hebat banget ini. Pesawat bisa diundur. Tunggu 10 menit katanya gitu. Ada 2 orang dari Solo yang akan naik. Wah, hebat banget ini. Tenanan itu. Nah, mana tiketnya? Saya minta tiketnya, kemudian begitu di tiket, kita belikan ekonomi. Tahu-tahu dimasukkan di kelas eksekutif, Pak. Di kelas eksekutif. Pesawat eksekutif. Kursinya gede sak menten iki, Pak. Ada makanan, minuman, geletak gini, dikasih apa gitu. Pas datang, Bapak mau apa? Mau minum apa? Mau apa gitu. Ustadz Muin beli itu kan, sekakean macam wis delek ini tak pangan lah wis mari. Wis acara itu banyak, kemudian dikasih ini kanggo apa? Kanggo untu. Ini kanggo apa? Kanggo ini, kanggo raup. Ini kanggo apa? Kanggo sikil semacam-macam. Ya Allah, katanya Ustadz Muin ini, ya WDW bukan kelas elit kita ini sebenarnya orang perkasa diperlakukan kayak bayek kayak gitu. Akhirnya begitu. Ya, kemudian saya mengamati orang-orang yang berada di sana. Kasihan deh lu kayak yang sana. Begitu lemahnya mereka, begitu ringkihnya mereka. Inilah orang kaya kalau tidak zuhud itu akan makin rapuh jiwanya. Njuk diladeni, njuk dilayani. Lek gak diladeni sensitif. Lek gak diladeni saya orang kaya, maka wong sugih ku gampang mati. Amarga sensitif. Lek wong melarat rata-rata panjang umur, Pak. Kenapa? Ya wis bene wis melarat, turu penak ngoten. Tapi itu. Nah, inilah kadang-kadang coba diamati zuhud itu. Makanya orang Madura itu juga benar tanya kepada kita, Pak, apa bedanya eksekutif sama ekonomi, Pak? Gitu. Ya eksekutif enak sama enggak, Pak? Bedanya cuma ini, selambu, Pak, katanya. Bedanya kelas eksekutif sama tidak itu bedanya selambu. Jadi orang selambu krek, sing ning kono eksekutif, sing kene ekonomi. Makane ya padha tak delok makmu ya sama. Tapi monggo 40.000, monggo nggih 50.000. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi pada puncaknya seenak-enak makan, renungkan tengah dunia. Seenak-enaknya makanan ya kita ya leone ya daging sapi, daging wedhus, daging ayam. Wong sugih ya sak pol-pole ya makame ya niku. Ana maneh dhuwure. Kerowakan kayu ngoten misale. Kan mboten to. Dhuwure gak ono, Pak. Sekarang ini bahkan batas kita sudah sama. Mbok kendaraan seperti apapun wis jenengan sing siji Mercy, yang satu Camry, kemudian Katana, Lamborghini, sak mewahe sampai mobil 40 miliar. Mosok lungguhe jengking ya ora ana. Lungguhe ya ngene. Engko lek lungguh nganti sak jam ya tetep pegel. Sak jam ya tetep pegel. Ya memang beda yang satu pakai AC, pakai enggak. Yang pakai AC engko ya iso-iso mengguk mengi. Sing pakai angin berobos asmani ya tambah hilang. Jadi kadang-kadang hidup itu sing penting cocok ngoten lho, Pak. Cocok melarat ya kudu mantep dadi wong melarat. Tenan saestu. Cocoke sugih ya mantep dadi wong sugih. Jadi orang zuhud itu enak. Sugih gak kemaki, melarat ya ora putus asa. Jadi podo. Karena semua fokus untuk merasakan harta.
Maka kalau ada orang kaya sama orang miskin sama-sama makan sak piring, endi sing paling enak? Ayo jejer, Pak. Samakan. Sekarang lah wong sing sugih gajine 500 juta. Kita niki sing sakniki mung nyekel dhuwit 20.000. Engko budal nang warung teng mriku wonten. Maem ditanya, "Kamu enaknya seperti apa?" Dua-duanya ditanya. Ini ada di YouTube ada, Pak. Dua-duanya ditanya. Si satu, Masya Allah ini panganannya enak banget iki segoro krawu, terus ana iwak asin atau wak bandeng. Wak bandengnya pas anyar. Enggak ada pengawetnya. Wong sakmene tapi enak banget. Minta barokah jadi obat. Yang satu dia mungkin ke restoran harus kelas mahal, kemudian dia makan keju, cake coklat, hamburger, cake browning glundung. Terus dimakan. Begitu dimakan itu tensinya langsung naik, langsung ngajak ke rumah sakit, infus mati gitu. Enak banget gitu. Apalagi makanan-makanan yang di luar ini, warung-warung kita kalau tidak ada standar kesehatan, yang penting MSG-nya diperbanyak, lebih habis lagi. Kita sekaya apapun Bapak Ibu, punya pembantu berapa banyak orang kaya itu diadab oleh pembantunya, Pak. Mati mergo mikir pembantu ini wakeh, kathah ngoten niku. Hartanya menyiksa dia, hartanya itu hawane balik itu gak enak. Makanya itu istilahnya harta itu dengan zuhud ini hawane itu kayak apa? Orang yang zuhud itu punya sensitif. Ini hawane gak enak gua wae. Hawane enak infakkan. Hawane gak enak buang. Ini seorang yang zuhud lebih berpusat pada rasa. Yang kedua sing rasake sopo. Perhatikan Bapak Ibu. Orang zuhud itu berpusat pada rasa dan sing rasake sopo. Ini perlu kita ingat bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warta'anna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن ويا رحيم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في مدنا اللهم بارك في ساعنا اللهم بارك في مدنا اللهم بارك في ساعنا اللهم بارك في مدنا اللهم بارك في ساعنا يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رحمن يا رحيم إنك على كل شيء قدير Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah keberkahan kepada harta kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah harta kami ini menjadi tunggangan kami untuk menuju surgamu ya Rabb. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi tunggangan kebahagiaan bagi kami dan keluarga kami. Jangan kau jadikan harta kami menjadi sumber penyakit kami. Jangan kau jadikan harta kami menjadi awal penyebab kematian kami. Jangan kau jadikan harta kami ini menjadi tunggangan mengantarkan kematian kami. Jangan kau jadikan harta kami ini menjadi awal dari permusuhan keluarga kami. Jangan kau jadikan harta kami ini ya Allah menjadi kecemburuan bagi orang lain sehingga kami ini menjadi orang yang terlaknat secara batin walaupun mereka seakan-akan tersenyum kepada kami. Ya Allah ya Arhamar Rahim, jangan
jangan Kau jadikan harta kami ini menjadi sumber ain yang akhirnya menyebabkan kecelakaan dan musibah bagi kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan harta kami ini mengantarkan kami semakin mencintai maksiat. Jangan Kau jadikan harta kami ini menjadikan kami ini semakin menumpuk dosa. Jangan Kau jadikan harta kami ini menjadikan kami ini mendapat derajat yang terendah di neraka. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi tunggangan kami ke surga-Mu ya Rabb. Jadikan harta kami ini menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan untuk anak kami dan cucu kami. Jadikan harta kami ini menjadi barokah dan nikmat untuk kami rasakan. Ya Allah, jadikan harta kami ini ya Rahmanu ya Rahim semakin mendekatkan kami kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi sarana penyambung silaturahim. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi sumber kecintaan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadikan sumber ukhuwah untuk kami dengan saudara-saudara yang lain. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi sarana untuk kami semakin menjadi orang yang hamba bersyukur. Ya Allah, jadikan harta kami ini yang mengakibatkan kami menjadi husnul khatimah karena doa-doa orang yang pernah kami sedekahai ya Allah. Ya Allah, jadikan harta kami ini menjadi awal dari kesehatan karena Rasul-Mu bersabda, tahu berobatlah dengan sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan harta kami menjadikan kami ini semakin sehat karena banyak sedekah. Mudah-mudahan dengan harta kami ini menjadi semakin beriman, semakin bertakwa ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berkailah semua harta-harta kami jamaah pengajian Ahad pagi ini khususnya Karanganyar umumnya ya Allah. Jadikan harta mereka ini betul barokah untuk kita dan untuk semuanya dan anak cucunya. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Cukupkan ya Allah, kayakan ya Allah, cukupkan ya Allah, cukup batin dan cukup zahir, kaya batin dan kaya zahir ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami bukan kekayaan nominal tapi berikan kami kekayaan maknawi, kekayaan psikologi, kekayaan batin, kekayaan kebahagiaan, kekayaan cinta, kekayaan kasih sayang, kekayaan perhatian dari orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, berikan kami kekayaan cinta. Ya Allah, berikan kami kekayaan kasih sayang. Ya Allah, berikan kami kekayaan batin, ketenangan jiwa ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, jangan Kau kayakan kami dengan adab batin. Jangan Kau kayakan kami dengan perselisihan keluarga. Jangan Kau kayakan kami dengan perselisihan dengan anak. Jangan Kau kayakan kami dengan permusuhan. Jangan Kau kayakan kami dengan ancaman. Jangan Kau kayakan kami dengan cacian. Jangan Engkau limpahkan harta kami dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, di akhir ini jadikan kami ahlul zuhud, ahlul infaq, ahlul sedekah, ahlul khair, ahli kasih sayang dan selalu memperhatikan orang-orang yang berada sekitar kami. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma